Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita mempelajari firman Tuhan yang suci ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan hari Sabat ini untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti dan bantuan Roh Kudus menolong kami untuk memilih Allah sebagai Tuhan kami. Dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Daya Tarik Allah. Daya tarik Allah. Cerita tentang kehidupan Ruth. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di sana jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Ayat yang sangat luar biasa yang perlu kita ingat. Rut 1 ayat yang ke-16. Dengan poin penting yaitu Allah selalu menarik kita dekat kepadanya. Allah selalu menarik kita dekat kepadanya. Daya tarik Allah. Cerita kita adalah tentang Naomi. Dia adalah orang Israel dari Bethlehem Efrata. Dia mempunyai 2 orang anak, Mahlon dan Kilion, dan suaminya Elimelech. Karena kelaparan besar yang terjadi di tanah Israel, mereka hijrah pindah ke Moab untuk mendapat makanan. Dan di sanalah anak-anak mereka menikah dengan orang-orang Moab, yaitu Rut dan Orpah. Namun kehidupan di sana tidak mudah. Suaminya Elimelech meninggal, anak-anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena dia mendengar bahwa di sana orang sudah mulai panen. Dan dia memberitahukan rencana ini kepada anak-anak mantunya agar mereka tetap tinggal di Moab. Bangsa Moab adalah keturunan Lot dari anak perempuannya, dan mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, dan berhala yang terkenal adalah yang disebut dengan Kemos. Mereka memberikan persembahan untuk Kemos, terlebih yang paling mengerikan, mereka mempersembahkan anak-anak mereka untuk dewa ini. Dan bangsa Moab tidak memberikan izin kepada bangsa Israel untuk melewati tanah mereka pada saat bangsa Israel itu mau masuk tanah Kanaan dari Mesir. Jadi orang Israel juga menolak bangsa Moab untuk beribadah kepada Allah di Yerusalem. Dan bangsa ini terkenal bangsa yang jahat. Jadi rencana ini untuk kembali ke Bethlehem terlaksana. Orpah dan Rut ikut bersama-sama dengan ibu mertuanya, karena ibu mertuanya adalah ibu yang sangat baik hati. Tetapi dalam perjalanan, Naomi memberitahukan kepada Orpah dan Rut untuk kembali, karena bangsa Israel adalah bangsa asing bagi mereka. Lebih baik mereka kembali kepada ibu bapanya dan kerabat mereka di tanah Moab. Setelah beberapa kali pesan ini diberikan kepada Orpah dan Rut, akhirnya Orpah
mengambil keputusan untuk kembali kepada bangsanya. Dan tentu dengan berat hati, dengan tangisan yang keras, dia mencium mertuanya Naomi, dan dengan tangisan perpisahan dengan Ruth dan Naomi, ia akhirnya kembali dan ia tidak pernah lagi bertemu dengan mereka. Tetapi bagaimana dengan Ruth? Pesan yang sama diberikan kepadanya untuk kembali saja ke Moab. Mengapa? Karena tinggal bersama-sama dengan Naomi tidak menjanjikan apa-apa. Tidak ada harapan apa-apa yang dapat mereka harapkan. Tetapi sekali lagi, saat Naomi mendesak Ruth untuk kembali, Ruth mengambil keputusan yang berat tapi pasti. Dia mengatakan, "Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kemana engkau bermalam, aku akan bermalam di sana. Dan di situ adalah bangsaku. Bangsamu adalah bangsaku. Bahkan lebih daripada itu, Allahmu adalah Allahku." Keputusan Ruth adalah keputusan yang luar biasa. Dia tidak mau meninggalkan ibu mertuanya, karena dia tahu Allah ibu mertua itu adalah Allah yang besar, Allah yang pengasih, dan itu nyata di dalam kehidupan ibu mertuanya. Sampai mereka masuk ke dalam kota, penduduk kota itu mengenal Naomi. "Inikah Naomi?" Tapi Naomi mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi. Kehidupanku sangat pahit. Panggil saja aku Mara." Bangsa itu mengenal dan mengasihi mereka. Dan memang pada saat itu adalah masa panen, musim panen. Dan Naomi mempunyai kerabat atau saudara yang dekat, sangat kaya, namanya Boas. Jadi apa yang terjadi? Ruth dengan senang hati menyatakan kepada mertuanya, "Biarlah aku pergi untuk mengambil sisa-sisa jelai pada kebun itu, pada ladang itu." Dan Ruth yang rajin, yang tidak pernah mengenal rasa malu, dan pagi-pagi benar sudah pergi untuk bekerja, mengambil sisa-sisa panen di ladang Boas. Boas melihat kerajinannya dan bertanya kepada hamba-hambanya, "Siapakah perempuan ini?" "Oh, itu adalah menantu dari Naomi. Mereka baru kembali dari Moab karena suami mereka telah meninggal." Dan satu pesan yang disampaikan, "Suruhlah dia untuk tetap di sini, mengambil sisa-sisa jelai. Dan ingat, berikan sisa-sisa itu lebih banyak lagi." Dia mengasihi Ruth dan melihat bahwa dia adalah wanita yang benar-benar takut akan Tuhan. Makan siang bersama, minum bersama-sama. Setelah makan, Boas mengatakan, "Ingatlah, jangan pergi kemana-mana lagi. Bekerja saja di sini." Dan setelah bekerja, dia memberikan lebih banyak lagi hasil panen itu. Ruth kembali dengan sukacita, memberitahukannya kepada Naomi, mertuanya. "Di mana kamu bekerja? Siapa yang memberikan gandum ini, jelai ini sebanyak ini?" Ruth menyatakan dengan sebenarnya, siapa tuan itu. Dan Naomi mengatakan, "Dialah yang menjadi kerabat kita terdekat, dan dialah yang akan seharusnya menebus kita dari kesusahan ini." Akhir cerita ini sangat menyenangkan. Mengapa? Pada akhirnya Boas mengambil Ruth menjadi istrinya. Dan lebih daripada itu,
Rut adalah menjadi garis keturunan di mana Yesus dilahirkan. Daya tarik Allah. Allah memperhatikan kehidupan kita. Sekiranya kita memilih Dia sebagai Allah kita, sama seperti Rut, Dia akan membuat kita pewaris-pewaris kerajaan surga. Allah mengasihi Rut. Allah juga mengasihi kita di dalam kesusahan, kesulitan hidup ini. Dia akan memberikan jalan keluar, asal kita memilih Dia menjadi Allah kita. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi Rut dan Naomi. Jaminan bagi kami, apabila kami menurut Engkau, Engkau juga akan menarik kami lebih dekat kepada Tuhan, memberkati kami dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau mengampuni kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.